Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas Binu untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Wisnu yang telah memimpin doa teman-teman semuanya. Setelah ini, Ibu akan mempresentasi kalian, terutama yang berada di Google Meet terlebih dahulu. Setiap Ibu memanggil nama kalian, kalian menyebutkan hadir dan bagaimana keadaan kalian. Tetapi untuk presensi tidak hanya itu, Ibu juga akan membagikan link presensi melalui WhatsApp grup kelas ya, Nana. Yang pertama, Baik, Bu. Mbak Nur Diana Zaineti. Ibu, alhamdulillah sehat. Yang selanjutnya Mas Henry Setioko. Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat. Yang selanjutnya Mbak Maya Wulandari. Mbak Mimin Supraptiningsih. Mungkin susah sinyal ya. Jangan lupa untuk presensinya yang berada di WhatsApp group untuk diisi ya, anak-anak. Iya, Bu. Jadi, Baik, Bu. pesan Ibu yaitu tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker selalu ya, dan tidak berada di kerumunan. Untuk biar tambah lebih semangat, mari kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan menanyakan atau mengulas materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi apa pada pertemuan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba Mbak Dina. Materinya macam-macam daun, Bu. Baik, Ibu rasa masih pada ingat ya. Materi minggu lalu yaitu macam-macam daun. Di antaranya ada daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Ibu anggap sudah paham semuanya ya, anak-anak. Ya, untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung memasuki pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada minggu ini atau hari ini. Yang pertama ada, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, yang dibacakan oleh satu siswa melalui Google Meet, siswa dapat memahami dan menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar tersebut. Dan selanjutnya, kegiatan pembelajaran melalui Google Meet, siswa dapat memberi contoh minimal 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang terakhir, melalui tayangan video pembelajaran tentang arti penting berterima kasih, siswa dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ibu akan langsung menjelaskan materinya. Namun sebelumnya, Ibu ingin menunjuk salah satu anak untuk membacakan dongeng yang berada dalam buku. Silakan dibuka terlebih dahulu bukunya, yaitu tentang dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Silakan untuk Mbak Nur Rahmawati untuk membacakan dongengnya. Baik, Bu. Pengembara dan sebuah pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat.
Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak gunanya pohon ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindunganku, cabang-cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk Mbak Nur Rahmawati yang telah membacakan dongeng untuk teman-teman semuanya. Langsung saja ya ke materi kita. Di sini, apa yang dimaksud dengan dongeng? Ada yang tahu apa itu dongeng? Ada yang udah tahu belum? Belum, Bu. Baik, silakan. Dongeng adalah bentuk cerita turun-temurun dari nenek moyang. Kejadian pada dongeng terkesan sebagai kejadian sungguh, namun pada dasarnya dongeng adalah cerita fiktif dan imajinasi. Jadi dongeng tersebut adalah sebuah cerita, tetapi ceritanya itu tidak benar-benar terjadi. Cuman seperti karangan kayak gitu. Biasanya dongeng tuh kayak ada yang si Kancil dan Pak Tani seperti itu. Jadi dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita fiktif dan imajinasi. Seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Baik, lanjut ya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dongeng. Di sini ada 6 unsur-unsur dongeng. Yang pertama ada tokoh. Tokoh atau pelaku cerita tersebut atau sesuatu yang memeragakan cerita tersebut. Seperti itu ya. Yang kedua, watak atau sifat dalam tokoh. Biasanya ada antagonis dan protagonis dan juga ada penengah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Belum, Bu. Baik, lanjut ya. Yang selanjutnya ada latar atau tempat dan waktu kejadian. Di mana kejadian itu berada, itulah yang dinamakan tempat. Dan kapan? Kapan itu adalah waktu kejadian cerita tersebut atau dongeng tersebut. Yang selanjutnya ada tema. Tema adalah dasar cerita atau pokok cerita. Inti dari yang diceritakan dalam dongeng tersebut apa? Lah, itu adalah temanya. Yang selanjutnya alur. Alur adalah jalan cerita. Dalam dongeng itu ada alur. Biasanya alur itu ada alur maju, ada alur mundur. Ada juga alur maju atau mundur, seperti itu ya. Mundur. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat di dalam cerita yang akan disampaikan oleh pengarang atau penulis cerita untuk pembaca. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan yang belum paham. Sudah ya? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, maka kita lanjut untuk yang selanjutnya. Karena tadi dalam tujuan pembelajaran adalah dapat memahami atau mengerti pesan yang ada dalam dongeng, maka yang akan kita pelajari lebih dalam yaitu cara mencari pesan yang ada dalam dongeng. Caranya mencari pesan seperti itu. Pesan apa sih yang ada dalam dongeng? Seperti itu. Yang pertama ada membaca cerita dongeng terlebih dahulu. Yang kedua, cari isi pokok dalam setiap paragraf. Dalam paragraf itu pasti ada isi pokok, ada suatu kata yang di situ bermakna untuk satu paragraf tersebut. Yang ketiga, pahami isi pokok setiap paragraf. Yang selanjutnya, simpulkan amanat yang terdapat pada simpulan isi pokok paragraf tersebut. Setelah tadi mencari isi pokok, udah ketemu isi pokoknya, oh ini isi pokoknya ini. Yang ketiga, pahami isi pokok. Setelah memahami isinya, maka isi-isi dalam paragraf tersebut dijadikan satu, disimpulkan. Itu yang namanya amanat. Sampai sini paham? Bagaimana anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Dilihat, dicermati. Karena dalam video ini nanti terdapat soal untuk mengerjakan LKPD. Nanti soal LKPD-nya itu
Jawabannya ada di video ini. Selamat datang di channel. Pengarangnya adalah Kelihatan? Aesop. Dua orang pengembara Terlihat, berjalan Bu. di Kelihatan, Bu. sepanjang jalan. Baik, silakan dicermati. Putus-putus, Bu. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali," kata pengembara yang pertama. Lalu pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di dalam daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali," kata. Sudah bisa dilihat ya tadi ya. Lanjut ke materi lagi. Karena tadi kita udah melihat video yang ada dalam dongeng yang ada dalam video, maaf, maka yang selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan LKPD. Ini soal-soal untuk LKPD, silakan dikerjakan. Ini kegiatan 1, soalnya seperti ini ya. Nanti kalau kalian sudah selesai, maka dikirimkan ke Ibu melalui WhatsApp pribadi ya. Lanjut ke kegiatan 2. Ini untuk kegiatan 2-nya ini. Yang tadi mengamati video tadi. Sudah ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 6 menit. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya. Silakan dikirimkan ke WhatsApp pribadinya Ibu. Selanjutnya kita lanjut lagi untuk materi yang selanjutnya. Masih berkaitan dengan yang tadi. Yaitu ada tentang apa yang dimaksud dengan terima kasih. Di sini ada yang tahu apa itu terima kasih? Yang sering kalian bilang seperti itu. Apa sih itu terima kasih? Ada yang tahu? Baik, mungkin kalian sebenarnya udah tahu, cuman susah untuk merangkai kata-katanya ya. Jadi Ibu jelaskan di sini. Atau terima kasih yaitu mengucap syukur atau rasa yang bagi kita yang mendapatkan suatu yang bernilai baik. Seperti itu. Terima kasih adalah ucapan syukur pada intinya ya. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon tadi, kita belajar untuk selalu bersyukur. Dalam dongeng tadi kan ada tuh, si pengembaranya tidak, sama saja itu tidak bersyukur, karena udah ditumpangi teduhan oleh pohonnya. Maka dari itu, sikap yang kita bisa diambil adalah kita harus bersyukur dimanapun kita berada ya. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup dimanapun kita berada. Yuk kita simak dialog di bawah ini. Yang pertama ada Benny. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Si Benny bertanya. Lalu si ayah menjawab, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Lalu Benny bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny menjawab, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Lalu Benny bertanya lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah menjawab, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan kita berterima kasih kepada manusia. Lalu si ibu juga menjawab, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, diberi pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga-bunga dan daun-daun sembarangan. Lalu Benny bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kita kepada hewan? Lalu ayah menjawab, cara berterima kasih kita kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan, kita tidak menyiksa hewan,
Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Sampai sini paham apa itu terima kasih? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, langsung ke KPD lagi ya. Karena untuk materi yang selanjutnya ini emang sangat singkat sekali, jadi langsung saja untuk kegiatan ketiga. Silahkan dilihat. Ibu kasih waktu 4 menit ya untuk mengerjakan yang ini, kegiatan 3. Lalu nanti sama, dikirim melalui WhatsApp pribadi. Ibu rasa cukup. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan masuk di sesi evaluasi. Nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi melalui WhatsApp group dan dikerjakan setelah pembelajaran selesai ya. Nanti ada waktu beberapa, nanti Ibu akan kasih waktunya sampai kira-kira beberapa menit untuk mengerjakan. Namun sebelumnya marilah kita simpulkan pembelajaran apa yang dapat kita ambil pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Atau kita langsung simpulkan bareng-bareng saja? Baik, langsung kita simpulkan bareng-bareng saja ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dongeng adalah sebuah cerita atau cerita turun-temurun dari nenek moyang atau kejadian yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan terima kasih yaitu rasa syukur kita yang kita berikan terhadap sesama manusia atau dengan hewan atau dengan tumbuhan seperti itu. Jangan lupa untuk tugasnya yang tadi dikerjakan ya anak-anak. Baik, Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Henry untuk memimpin doa. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Mas Henry yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.